Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laini Dinda Ramadan dengan NIM berakhiran 65 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Rahma dengan NIM berakhiran 02. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas sistem digital materi gerbang logika beserta tabel kebenarannya. Nah, sebelum kita memasuki presentasi hasil tugasnya, izinkan kami untuk menjelaskan pengertian dari rangkaian logika dan tabel kebenaran. Jadi, rangkaian logika adalah suatu susunan dari beberapa gerbang logika seperti AND, OR, NOT yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah rangkaian. Sedangkan tabel kebenaran merupakan tabel yang menunjukkan kemungkinan kombinasi nilai input beserta hasil output dari suatu gerbang logika. Nah, karena kita sudah tahu pengertiannya, mari kita lanjut ke presentasi hasil tugas sistem digital. Baik, di sini saya akan mempresentasikan soal nomor 1 dan nomor 2. Jadi untuk soal yang pertama, di sini terdapat 2 gerbang NOT dan 2 gerbang AND serta 1 gerbang OR. Untuk NOT yang pertama akan menuju ke gerbang AND dan gerbang NOT yang kedua akan menuju ke gerbang OR. Kemudian kedua gerbang tersebut disambungkan ke gerbang AND yang diikuti dengan 4 buah inputannya yang akan menuju untuk membentuk sebuah output. Jadi langsung saja kita tes gerbang logika ini diikuti dengan tabel kebenarannya. Untuk inputannya disesuaikan dengan pernyataan pada soal. Untuk pernyataan pertama, P dan Q bernilai 1, P dan Q bernilai 1, sedangkan R dan S bernilai 0, maka outputnya dihasilkan adalah 0 dan lampu mati. Nah, P dan Q bernilai 1, R bernilai 0, S bernilai 0, maka outputnya dihasilkan adalah 0. Jadi terbukti bahwa tabel kebenarannya benar dan outputnya sesuai. Kemudian pernyataan yang kedua adalah P dan R bernilai 1, sedangkan Q dan S bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah 0 dan lampu mati. Kita cek di tabel kebenarannya adalah P bernilai 1, Q bernilai 0, R bernilai 1, dan S bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah 0. Jadi terbukti. Kemudian PQRS keempatnya bernilai 1. PQRS keempatnya bernilai 1 dan output yang dihasilkan adalah bernilai 0 serta lampunya mati. Kita cek di tabel kebenarannya, PQRS bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0, jadi terbukti. Kemudian pernyataan yang terakhir, PQRS keempatnya bernilai 0, PQRS keempatnya bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah 0 dan lampu mati. PQRS keempatnya bernilai 0 dan outputnya bernilai 0 dan terbukti kebenarannya. Jadi semuanya dari keempat inputan ini maka mendapatkan hasil output berupa 0. Untuk soal yang kedua, di sini terdiri dari 4 buah inputan dan 1 buah output. Yaitu di sini terdapat gerbang XOR, gerbang NOT, gerbang NAND, dan gerbang OR. Di mana gerbang XOR dan gerbang NOT menuju ke gerbang NAND, kemudian dari gerbang NAND disambungkan ke gerbang OR yang akan diikuti dengan inputannya. Kemudian akan menghasilkan sebuah output. Jadi langsung saja kita tes gerbang logikanya diikuti dengan tabel kebenarannya. Dan inputannya akan disesuaikan dari pernyataan soal. Pada pernyataan yang pertama, P dan Q bernilai 1, P dan Q bernilai 1, sedangkan R dan S bernilai 0, maka akan menghasilkan output 1 dan lampu menyala. Kita cek di tabelnya, P dan Q bernilai 1, R dan S bernilai 0, maka outputnya 1, jadi terbukti kebenarannya. Kemudian P dan R bernilai 1, Q dan S bernilai 0, maka akan menghasilkan output 1 dan lampu menyala. P dan R bernilai 1, Q dan S bernilai 0, maka akan menghasilkan output 1. Jadi terbukti kebenarannya. Untuk pernyataan yang ketiga, PQ dan R bernilai 1, sedangkan S bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah 1 dan lampu akan menyala. PQR bernilai 1 dan S bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah 1. Jadi terbukti kebenarannya. Untuk pernyataan yang terakhir yaitu PQRS, keempatnya bernilai 0, PQRS keempatnya bernilai 0, maka akan memperoleh output berupa 1 dan lampu menyala. Kita cek di tabelnya, PQRS
eh, menginput nilai 0 kemudian akan memperoleh output 1. Jadi kesimpulannya, pada keempat inputan ini akan memperoleh output berupa 1. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lainida. Kepada Lainida dipersilakan. Baik, terima kasih Aulia. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 dan nomor 4. Baik, di soal nomor 3 ini kita diperintahkan untuk menghitung kombinasi gerbang logika dari 3 variabel ini. Nah, kombinasi ini sudah saya implementasikan ke dalam gerbang logika dan saya buat di aplikasi Logisim. Nah, berikut gambar gerbang logikanya ya. Ada memakai gerbang AND karena di sini artinya dikali. Nah, maka kalau dikali gerbangnya AND dan ditambah yang artinya hasil perkalian ini dijumlahkan dan ditambah sehingga menghasilkan satu output. Oke. Nah, di sini kita juga diperintahkan untuk mencocokkan apakah output dari gerbang logika yang sudah kita buat memiliki kesamaan tabel kebenaran yang telah dicantumkan di soal. Jadi kita akan mengetesnya secara langsung. Baik, jadi akan tabel kebenarannya. Jadi kita coba di sini. Sebentar saya. Oke. Oke. Di tabel kebenaran pertama, input A, B, C sama-sama 0 dan outputnya 0. Nah, seperti yang kita lihat, input A 0, input B 0, input C 0, dan menghasilkan output 0 dan lampunya tidak menyala. Di input kedua, A, B-nya 0 dan C-nya 1, dan menghasilkan output 0. Nah, di sini A, B 0 dan C-nya 1. Nah, lampu tetap tidak menyala atau outputnya tetap 0. Benar ya? Oke, kita matikan lagi. Nah, di input ketiga, input A dan C 0, B-nya 1 dan akan menghasilkan output 0. Nah, kita coba masukkan B-nya 1. Nah, sama ya. Jadi ketika A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, tetap tidak nyala lampunya atau outputnya tidak 1. Nah, output keempat itu A-nya 0, B-nya 1, dan C-nya 1 akan menghasilkan output 1. Nah, kita coba A-nya 0, B-nya 1, dan C-nya 1. Oke, benar ya. Lampunya menyala atau outputnya menghasilkan nilai 1. Oke, kita coba matikan lagi. Nah, kita lanjut ke input ke-5, yaitu dimana input A ini 1, input B dan C 0 akan menghasilkan output 0. Oke, input A-nya 1, input B-nya 0, dan input C-nya 0 akan menghasilkan output 0 atau lampu akan mati. Oke, kita coba lagi. Kita coba yang ke-7 ya. Nah, di sini yang ke-6. Ini A-nya 1, B-nya 0, dan C-nya 1. Oke, akan menghasilkan output 1. Kita coba. Oke, A-nya 1 dan B-nya 0. Dan C-nya 1. Oke, lampu menyala atau output menghasilkan nilai 1. Oke, lalu di yang ke-7 kita memiliki input AB 1, C0 dan akan menghasilkan output 0. A1, B1. Nah, benar ya. Di sini tetap tidak nyala lampunya. Nah, di sini adalah input yang terakhir, yaitu semua inputan memiliki nilai 1 dan akan menghasilkan output 1. Mari kita buktikan. A1, B1, dan C1. Oke, lampu menyala dan output menghasilkan nilai 1. Jadi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kombinasi tersebut sesuai dengan tabel kebenaran yang dicantumkan dalam soal. Oke, baik, di sini saya akan membahas soal nomor 4, di mana di soal nomor 4 ini kita diperintahkan untuk membahas tentang gerbang logika sekuensial JK flip-flop. Nah,
sebelum masuk ke gambarnya dan kesesuaian dengan tabel kebenaran, kita harus mengerti dulu nih apa sih pengertian dari si JK flip-flop ini. Nah, JK flip-flop ini adalah salah satu jenis flip-flop yang dalam rangkaian logika digital yang berfungsi sebagai elemen penyimpan data. Nah, dalam flip-flop ini terdapat dua input atau dua masukan, yaitu J dan K, serta satu clock yang berfungsi untuk mengatur kapan perubahan status output dapat terjadi. Nah, di JK flip-flop ini dikenal karena kemampuannya untuk mengatasi kondisi terlarang yang biasanya tuh sering muncul pada flip-flop jenis lain, seperti RS flip-flop. Nah, kita sudah tahu pengertiannya. Di sini kita akan lanjut ke gambar logika JK flip-flopnya dan hubungan dengan tabel kebenaran. Jadi saya sudah menggambar gerbang logika JK flip-flop ini di aplikasi Logisync. Nah, baik, di sini saya akan menyesuaikan apakah tabel kebenaran ini sesuai dengan implementasinya di Logisync. Baik, di tabel kebenaran pertama ini ada yang namanya mode operasi NC atau no change, di mana jika kita memasukkan J-nya 0, K-nya 0, maka akan mengeluarkan keluaran Q tidak berubah. Dan perlu diperhatikan bahwa dalam JK flip-flop ini kita hanya perlu memperhatikan output dari Q-nya saja, tidak. Nah, Q dari ini tidak usah diacukan ya. Maksudnya tidak usah diperhatikan. Jadi kita tinggal memperhatikan keluaran dari si Q-nya saja. Nah, di sini jika kita menginput J-nya 0, K-nya 0, keluarannya akan menjadi tidak berubah atau mode operasi no change. Mari kita coba. J-nya 0, K-nya 0, dan kita harusnya ini si Q-nya tidak berubah ya. Mari kita nyalakan clock-nya. Benar ya. Si Q-nya ini tidak berubah atau tidak, tetap 0. Oke, kita lanjut ke keadaan kedua yang namanya reset. Di sini saya akan coba dulu membuat si Q-nya ini menjadi 1 agar dapat terlihat perubahan yang terjadi. Oke, kita coba dulu, kita menjadikan ini set dulu deh. Oke, nah ini sudah ya. Nah, oke. Nah, di reset ini berfungsi untuk mereset si flip-flop ini agar kembali ke 0 gitu. Nah, jika kita input J-nya 0, K-nya 1, dan sebelumnya Q-nya itu 1, maka tetap akan 0. Nah, oke. Jika sebelumnya Q-nya ini 1, maka akan berubah menjadi 0 atau terreset kembali. Nah, mari kita coba. Di sini J-nya 0, K-nya 1, dan kita coba nyalakan ya. Ini menjadi 0. Oke, benar ya. Di sini juga menjadi 0, Q-nya juga menjadi 0, jadi terbukti. Kita lanjut ke tabel kebenaran ketiga atau set, di mana di set ini J-nya 1, K-nya 0 akan menghasilkan Q-nya tuh 1. Nah, mari kita coba. Sini saya matikan dulu. Nah, di sini J-nya 1, K-nya 0. Apakah akan berubah? Dan di sini harusnya menjadi 1 ya. Karena dari set sendiri itu untuk mengsetkan sebuah nilai. Oke. Nah, benar ya. Jadi Q-nya di sini menjadi 1 karena ini mode operasi set atau mengisi nilai 1 di Q-nya ini. Oke, dan tabel kebenaran terakhir ada yang namanya mode operasi toggle. Dimana di toggle ini, jika kita memasukkan input J-nya 1, K-nya 1, maka akan mengeluarkan output keadaan berlawanan. Nah, maksud dari keadaan berlawanan di sini, misalkan di sini Q-nya itu 1, maka nantinya jadi 0. Nah, misalkan Q-nya 0 menjadi 1, seperti itu. Jadi mari kita coba ya. Harusnya di sini menjadi 0 ya. Di sini kita masukkan J-nya 1, K-nya 1. Ini kita nyalakan clock-nya. Nah, benar ya. Jadi Q-nya menjadi nilai yang berlawanan atau menjadi 0. Begitu juga sebaliknya. Kita menginput ulang. Nih, tadi 0 ya. Kita input ulang. Dia akan menjadi 1. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga penjelasan kami dapat dimengerti dan dapat membantu teman-teman lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.